Ini kita akan simak pemaparan dari Mandiri Manajemen Investasi terkait salah satu produk reksadananya. Untuk itu sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Chief Investment Officer Mandiri Manajemen Investasi, Ernawan R. Salimsyah. Pak Ernawan, apa kabar ya Pak? Kabar baik, Safina. Sudah siap Pak? Siap. Siap, oke. Langsung saja dengan presentasinya, silahkan Pak Ernawan. Baik, terima kasih. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan Mandiri Global Sharia Equity Dollar. Kita paham bahwa kondisinya sekarang di Amerika baru saja terjadi cut rate ya, karena kondisinya adalah mulai melemahnya pasar tenaga kerja di Amerika dan juga inflasi yang mulai menurun. Dengan kondisi seperti itu, The Fed melakukan cut. Nah, lalu bagaimana untuk equity dan seperti reksadana yang kami miliki ini peluangnya ke depan? Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu, sebetulnya sangat diuntungkan gitu ya, cycle seperti itu. Kenapa? Karena menawarkan growth untuk saham-saham yang ada di portofolio kita di produk ini. Exposure dari saham-saham tersebut sangat sensitif terhadap suku bunga, penurunan suku bunga, dan kita tahu dengan kondisi yang ada sekarang, Amerika akan mengalami soft landing. Itu akan diikuti dengan multi-year cut interest rate ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan sampai 2026 dari sekarang 5% akan terus di-cut menuju 3%. Nah, ini yang akan membuat saham-saham dalam portofolio reksadana Mandiri Global Equity Syariah ini akan menjadi menarik. Mengapa harus berinvestasi pada Mandiri Global Syariah Equity? Nah, yang bisa kita cermati tentunya ya, selain bahwa kita berinvestasi secara syariah, hal-hal lain adalah selain kita investasi di market domestik, dengan mempunyai produk ini kita diversifikasi secara global. Ya, pertumbuhan ekonomi di dunia itu kan tidak berjalan bersamaan. Ada yang tumbuh dengan baik, ada yang mungkin lambat dulu gitu ya, cycle-nya berbeda. Nah, dengan adanya produk ini kita melakukan diversifikasi. Yang kedua adalah tema yang dimiliki gitu ya. Di sini banyak exposure kepada tema-tema yang sifatnya disruptif gitu ya, yang leading secara teknologi sehingga banyak memberikan solusi kepada konsumen, klien-klien dari perusahaan tersebut, dan sehingga dia bisa bertumbuh revenue-nya, sementara mungkin bisnis yang konvensional itu mengalami hambatan. Hal lainnya lagi adalah kita mempunyai advisor global, JP Morgan. Kita bekerja sama dan JP Morgan bertindak sebagai technical advisor. JP Morgan adalah asset management yang salah satu yang prominent ya di bidang strategi aktif, strategi untuk pengelolaan reksadana saham. Dan tentunya adalah kita menerapkan strategi aktif sehingga agile, sehingga kita bisa mengantisipasi atau memanfaatkan situasi perubahan makro ke depan ya, seperti saat ini misalnya ketika terjadi cut cycle multi-year dari suku bunga. Ini adalah isi dari portofolio. Temanya seperti apa sih? Tema yang kita tawarkan, Safina, di sini mungkin yang pertama adalah revolusi digital. Ya, karena itu yang terjadi dan itu sangat terbukti ketika terjadi pandemi ya di periode 2020 sampai 2022. Nah, selain revolusi digital, kita juga memperkenalkan apa yang kita sebut dengan mengarah kepada industri hijau ya, karena kita perlu preserve our earth untuk cucu kita, dan kesinambungan perusahaan-perusahaan dengan bergaya industri hijau ini proven kuat ketika terjadi kondisi krisis. Hal lainnya lagi yang kita jadikan tema di sini adalah kesadaran mengkonsumsi. Jadi perusahaan-perusahaan yang memberikan konsumennya sesuatu yang sifatnya renewable atau daur ulang gitu ya, sehingga tidak menghabiskan resource secara sia-sia. Dan tentunya yang utama juga adalah di industri healthcare yang memanfaatkan teknologi. Jadi 5 tema tersebut kita satukan dan kita sebut dengan disruptive teknologi.
utamanya dari portofolio ini adalah untuk mengembangkan imbal hasil atau expected return melalui pertumbuhan revenue dari perusahaan-perusahaan secara sustainable. Ini adalah karakter, kalau kita ingin tahu portofolio kita seperti apa, ini karakter dari produk yang kita paparkan gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi growth, dia lebih tinggi dibandingkan dengan peers-nya gitu ya, dibandingkan dengan benchmark-nya lebih tinggi gitu ya. Lalu dari sisi valuasi juga lebih murah ya. Dan yang menarik adalah dari sisi leverage. Kalau kita lihat bar yang tengah ya, leverage-nya adalah negatif saat ini saham-saham dalam portofolio, sementara benchmark-nya itu secara leverage itu positif gitu ya. Nah, apa benefitnya kalau leverage-nya negatif? Pada saat suku bunga turun dan mencapai titik terendahnya, mereka dapat issue bonds untuk membiayai pertumbuhan dari bisnis mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan cost of fund yang murah karena sekarang sudah negatif posisinya, mereka punya ruang yang cukup ya untuk melakukan bonds issuance untuk mengembangkan bisnis mereka. Dari sisi exposure dari industri, portofolio kita terekspos kepada teknologi ya. Tadi sesuai dengan temanya ya, disruptive dan digital revolution gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama yang ada top 10 kira-kira dari portofolio kita. Mostly ada nama-nama yang tentunya pemirsa CNBC kenal dengan produk-produknya. Kita ada Microsoft ya, ada Nvidia, ada Meta, dan tentunya kalau yang dari Asia kita punya Taiwan Manufacture untuk membuat chip ya gitu. Dan yang satu lagi yang menarik adalah kita juga ada Mastercard, which is itu kaitannya dengan solusi finansial juga. Jadi dengan demikian lengkaplah sudah apa yang kami paparkan untuk produk ini, dan kita berharap ini akan menjadi satu solusi untuk pemirsa CNBC ke depannya untuk berinvestasi, terutama menghadapi cycle suku bunga rendah, karena kita telah mengumpulkan saham-saham yang menurut kita akan bertumbuh dengan baik di environment suku bunga rendah dengan diversifikasi secara global. Demikian paparan kami dari Mandiri Investasi untuk reksadana Mandiri Global Equity Syariah. Terima kasih.